Bongkar taktik licik penipuan jamaah haji, kartu sakti keturunan Nabi. Halo kawan-kawan Wong Deso. Siap-siap, kita akan masuk ke ruang bedah sejarah yang bukan cuma serius, tapi juga bisa bikin kita ketawa miris melihat kelicikan masa lalu. Bayangkan, di abad ke-19, muncul brosur berjudul Perjalanan ke Tanah Suci, karya Ja Endar Muda. Awalnya terdengar religius, tapi isinya adalah kritik pedas nan menyayat, kisah bagaimana jamaah haji pribumi zaman dulu sering jadi korban penipuan. Kenapa? Karena mereka polos, buta huruf, dan mudah percaya. Yang lebih mencengangkan, praktek tipu-tipu ini banyak melibatkan oknum keturunan Arab yang tak segan mengaku cucu Nabi, bahkan sampai Imam Syafi'i. Coba jujur kalau sekarang ada orang teriak di pinggir jalan, "Aku cucu Nabi." Apa kalian percaya? Pertarungan dua tokoh, kritis vs antek penjajah. Di sini letak perbedaan Ja Endar Muda dengan tokoh sezaman seperti Habib Utsman bin Yahya. Ja Endar Muda, pribumi cerdas, terdidik ala barat, namun tetap kritis terhadap kolonialisme. Habib Utsman, jelas, antek penjajah Belanda. Kalau kata anak sekarang, dukung penjajah demi cuan. Budak kontrak berkedok kapal haji? Kelicikan ini makin menjadi-jadi. Ada kisah tentang klan tertentu, misalnya Assegaf Engko, yang menawarkan kapal untuk jamaah pulang ke Nusantara. Terdengar mulia? Tidak sama sekali. Syaratnya, jamaah harus kerja dulu di kebun mereka di Johor dengan gaji minus utang. Ini adalah perbudakan kontrak. Bahkan, Belanda dan Inggris, yang terkenal kejam di mata kolonialisme, terlihat lebih manusiawi dibanding tipu daya ini. Edan. Klaim keturunan Nabi hanya branding untuk nipu? Dari semua kisah ini, terlihat jelas. Mitos tentang keturunan Nabi sering dipakai sebagai kartu sakti untuk menipu jamaah. Padahal, artikel akademis yang dikutip Profesor Menahim Ali dan kawan-kawan menegaskan, klaim itu salah dan tidak valid. Jadi, kalau ada yang mengatasnamakan cucu Nabi hanya untuk jualan pengaruh atau meminta-minta, hati-hati. Itu bisa jadi hanya branding doang. Wong Deso kritis, bukan cuma gosip. Wong Deso bukan sekadar channel hiburan murahan. Di sini, kita belajar sejarah, mengulik fakta, membongkar mitos, dan mencubit keras-keras agar kita semua melek. Karena jika sejarah hanya dipoles jadi dongeng suci, kita akan jadi korban penipuan yang sama seperti jamaah haji di masa lalu. So kalau kalian suka konten ilmiah tapi pedas, akademis tapi satir, menohok tapi gokil, jangan lupa subscribe Wong Deso. Karena di sini kita bukan cuma deso, tapi deso yang kritis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.